Oke baik, perkenalkan nama saya Christian, NIM B05223771, kelas Administrasi Kesehatan Angkatan 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau membahas tentang riwayat alamiah penyakit sifilis. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease, gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausa hingga terjadi akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik sehingga penyakit terjadi secara natural. Berikut ini saya akan membahas yang pertama masa inkubasi dan klinis, yang kedua masa laten dan periode infeksi. Masa inkubasi dan klinis, sifilis biasanya ditandai dengan munculnya sakit tunggal disebut dengan kenro. Tetapi mungkin ada beberapa luka waktu antara infeksi dengan sifilis, dan awal gejala pertama dapat berkisaran dari 10 hari sampai 90 hari, rata-rata 21 hari. Luka biasanya tegas, bulat, kecil, dan tanpa rasa sakit, tampaknya di tempat di mana sifilis masuk ke dalam tubuh. Luka langsung 3 sampai 6 minggu dan itu menyembuhkan tanpa pengobatan. Tahap sekunder ruam kulit dan lesi selaput lendir. Ciri tahap sekunder. Tahap ini biasanya dimulai dengan pengembangan ruam pada satu atau lebih area tubuh. Ruam biasanya tidak menyebabkan gatal. Ruam terkait dengan sifilis sekunder dapat muncul sebagai kendre adalah penyembuhan atau beberapa minggu setelah kendre telah sembuh. Ruam karakteristik dari sifilis sekunder mungkin muncul sebagai bintik-bintik coklat kasar, merah atau kemerahan baik di telapak tangan dan bagian bawah kaki. Namun ruam dengan penampilan yang berbeda dapat terjadi pada bagian lain dari tubuh. Kadang menyerupai ruam disebabkan oleh penyakit lain. Kadang-kadang ruam yang terkait dengan sifilis sekunder yang begitu samar sehingga mereka tidak melihat. Selain ruam, gejala sifilis sekunder mungkin termasuk demam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, rambut rontok, tambal sulam, sakit kepala, penurunan berat badan, nyeri otot, dan kelelahan. Tanda-tanda dan gejala sifilis sekunder akan menyelesaikan dengan atau tanpa pengobatan, tetapi tanpa pengobatan infeksi akan maju ke tahap laten dan mungkin akhir dari penyakit. Dan yang kedua yaitu masa laten dan periode infeksi. Yang laten atau tersembunyi, tahap sifilis dimulai ketika gejala primer dan sekunder menghilang tanpa pengobatan. Yang orang yang terinfeksi akan terus memiliki sifilis meskipun tidak ada tanda-tanda atau gejala. Infeksi tetap dalam tubuh. Tahap laten bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Tahap akhir sifilis dapat berkembang pada sekitar 15% dari orang yang belum dirawat karena sifilis, dan dapat muncul 10-20 tahun setelah infeksi pertama kali diperoleh. Pada tahap akhir sifilis, penyakit ini dapat merusak organ-organ internal termasuk otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi. Tanda dan gejala tahap akhir sifilis termasuk kesulitan koordinasi gerakan otot, kelumpuhan mati rasa, kebutuhan bertahap, dan demensia. Kerusakan ini dapat cukup serius untuk menyebabkan kematian. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pembahasan riwayat alamiah sifilis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.